DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan terkait kecelakaan Lion Air JT610 PKLKP dan dalam rapat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyampaikan laporan akhir atau final report terkait penyebab kecelakaan yang terjadi di Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2018 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadine Utomo langsung dari gedung DPR RI. Nadine, apa saja yang disampaikan KNKT dan juga Menteri Perhubungan dalam rapat dengar pendapat ini? Ya Zakia, dari yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga dari KNKT, ini sebetulnya serupa dengan yang sudah disampaikan oleh KNKT sebelumnya pada akhir Oktober ataupun bulan lalu, karena sebelumnya sudah pernah menyampaikan dalam sebuah konferensi pers. Itu adalah terkait dengan bagaimana secara teknis ini apa penyebab kecelakaan, dan ini mengarah ke arah yaitu adalah sejumlah mekanisme ataupun sejumlah fitur. Fitur itu diantaranya ada itu MCAS, yaitu adalah Maneuvering Characteristic Augmentation System, dan juga yang kedua adalah terkait AOA atau Angle of Attack. Dikatakan baik dari Menhub maupun dari Ketua KNKT, Suryanto Cahyono, ini menyatakan bahwa ada fitur baru dalam Boeing 737 MAX 8, itu adalah MCAS. Namun MCAS ini fiturnya ataupun cara untuk meresponnya tidak ada dalam buku panduan maupun tidak ada dalam simulasi, sehingga pilot tidak mengetahui bagaimana cara untuk merespon karena tidak ada masukan ataupun tidak ada tampilan dari MCAS tersebut. Dalam MCAS ini sebetulnya nantinya akan disampaikan juga ataupun diberitahu seharusnya kepada pilot bahwa ada kecenderungan untuk jatuh ataupun bagaimana angle of attack, karena pada di pesawat yaitu PKLKP Lion Air itu ada kecenderungan bahwa antara sayap kanan dan sayap kiri ada ketidakseimbangan, yaitu adalah ketinggian dan juga kecepatan yang berbeda antara sayap satu dan satu lainnya. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Di pesawat ini tadi seperti dijelaskan Kapten Nur Cahyo, ada AOA sebelah kiri dan AOA sebelah kanan. Namun di dalam logiknya, jika salah satu dari AOA tersebut angkanya melebihi batas dari stall angle atau kehilangan gaya angkat di sayap, sehingga MCAS-nya akan aktif. Nah, disinilah yang kami anggap bahwa Boeing terlalu mengandalkan satu sensor, sehingga dan MCAS ini tidak diberikan informasi kepada pilot dan pilot tidak diberikan training, dan pilot nggak tahu masalah MCAS ini. Sebelum kecelakaan ini tidak ada pilot 737 MAX yang tahu bahwa di dalam pesawat tersebut ada feature baru namanya MCAS ini. Ya, tadi RDP dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Ketua Komisi 5 Lasarus dan juga ada dua Wakil Ketua Komisi 5 Ridwan Bae dan juga Syarif Abdullah. Tadi pemaparan disampaikan oleh KNKT disampaikan selama kurang lebih 30 menit dan sudah memasuki ke dalam tahap tanya jawab oleh Komisi 5. Zakia. Ya, Nadine, kemudian apa tanggapan dari Komisi 5? Ya Zakia, tadi sebelum memasuki sesi tanya jawab, Ketua Komisi 5 Lasarus ini menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Untuk itu tadi memang sempat ada waktu bagi Komisi 5 dan juga sekaligus Kementerian Perhubungan, KNKT dan juga pihak Lion Air untuk mengheningkan cipta dan juga berdoa untuk seluruh keluarga yang menjadi korban dari Lion Air PKLKP. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tadi kami sempat mendengar beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi 5 dari sejumlah fraksi, yaitu yang pertama adalah mempertanyakan bagaimana sesungguhnya tanggung jawab dari Lion Air, apakah sudah semua diberikan, yaitu adalah ganti rugi yang harusnya memang seluruhnya ini sudah dilakukan setidaknya pada 31 Desember 2019, artinya tenggat waktunya sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi. Kemudian yang kedua adalah tadi ada anggota DPR RI Komisi 5 Bambang yang menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah sudah melakukan temporary grounded kepada Boeing 737 MAX 8, namun kemudian dia mempertanyakan bahwa apakah sebetulnya memang selayaknya temporary atau di ban ataupun dilarang
dilarang untuk secara permanen. Itu tadi yang disampaikan, namun kita juga lihat dari pihak Lion Air, dari Managing Director Lion Air menyatakan bahwa dari total 189 penumpang, sudah ada 75 yang diganti rugi keluarganya, yaitu adalah 1,3 miliar rupiah per penumpang. Namun kita lihat apakah Lion Air akan mempercepat karena tingkat waktunya tinggal kurang lebih dalam 1 bulan ini. Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas informasi Anda.